penguatan untuk pengujian etik. Nah, ini loh etik kalian. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sempat juga tertangkap. Apa itu tadi? Bentar. Pause dulu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa subscribe dulu ini Ki. Ayo, Babaldo suara kebenaran. Ya, Babaldo suara kebenaran, di subscribe dulu. Oke, makasih kalau udah. Oke guys, tadi pagi ya, pagi, siang, sore, mungkin pagi siang lah. Ya, ada berita begini guys. Dipanggil DKPP, KPU skors rekapitulasi nasional pemilu yang baru dibuka. Jadi ada rekapitulasi nasional pemilu itu diskors. Kita baca dulu beritanya ya guys. Ini dari Detik. KPU menskors rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang baru dibuka hari ini. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan alasan skors selaku pimpinan rapat tersebut. Pantauan Detikcom, Rabu 28 Februari 2024. Rapat digelar di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Terlihat jajaran ketua dan komisioner KPU di barisan depan. Komisioner KPU yang hadir yakni Agus Melas, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Betty Idrus, dan Parsadaan Harahap. Selain itu hadir pula saksi-saksi parpol, saksi capres dan cawapres, dan para PPLN. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 dinyatakan terbuka. Ujar Hasyim membuka rapat pleno. Hasyim mengatakan rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap. Dari 128 PPLN sudah hadir 120, ujarnya. Jadi luar negeri dulu. Tapi lucu ya, dia bilang udah siap tapi akhirnya diskors dia. Kemudian Hasyim menyampaikan pihaknya mendapat panggilan dari DKPP, dengan begitu dia menskors rapat tersebut. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024 kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi. Kami sudah menyampaikan kepada majelis pimpinan DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, kata Hasyim. Namun Hasyim tidak menyampaikan aduan terkait apa yang melatar belakangi panggilan DKPP itu. Dan oleh karena itu kami mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP, ujar Hasyim. Nah ini ya begini KPU dengan anggaran yang fantastis,
Hasil kerjanya seperti ini guys. Dan ini ada cuplikan videonya dia ngomong. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, apa cuman gue yang nggak percaya nih makhluk kalau ngomong ya? Walaupun bener nih bener, cuman susah banget gue ngeliat dia tuh. Duh. kami semua anggota KPU mendapatkan panggilan sidang jadi di KPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi. Kami sudah menyampaikan kepada majelis pimpinan DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Ya, tadi udah kita baca ini ya guys ya. Maaf, mohon izin. Rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertuju harus menghadiri sidang sebagai Ketua sebelum diskor. ya sebentar sebagai teradu dalam sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skor sementara. Ya, itu jadi cuplikannya ya guys ya, rapat pleno di skor sementara. Yang lucunya guys, ada berita begini, nih, pause dulu, bentar. Ya, ada berita begini nih. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengantuk saat sidang etik di DKPP. Sidang etik. Gimana etikanya itu? Tidur waktu sidang nih, kesian. Banyak loh duitnya dia ini, gajinya nih. Waduh, tapi begini ya. Nih. Desember 2023 dilakukan Komisioner KPU RI Muhammad Afifuddin sempat tertidur penyerahan beberapa detik. forensik digital awal kepada KPU dan Kejadian ini tertangkap kamera kompas.com pada dalam sidang etik di DKPP Rabu 28 Februari. Lu tidur dua-dua dah, nahan ngantuk. juga dilakukan penguatan untuk pengujian Etik. Nah, ini loh etik kalian. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sempat juga tertangkap. Apa itu tadi? Bentar. Pause dulu. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sempat juga tertangkap kamera berusaha menahan rasa kantuknya. Diketahui 7 komisioner KPU hadir sebagai teradu dalam sidang etik yang digelar DKPP. Kalau dari awal kalian kerja bener kan nggak ada ini. Nggak ada aduan-aduan begini. Aduh, ya begini dah guys. Ini loh etikanya guys. Hasil enkripsi data berupa kode acak dalam bentuk satu. Mereka bertuju diadukan ke DKPP terkait dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024. Kebocoran data nih. Proses data yang dienkripsi tersebut menggunakan aplikasi Key Management System atau KMS yang dimiliki oleh BSSN. Untuk contoh data yang Nah, jadi tentang kebocoran data nih. Ya, tidur. Ada yang tidur malah. Capek kerja. Lu kan duitnya banyak digaji lu. Mestinya lu tahu kan kalau ada jadwal, ngapain lu begadang? Coba kerja yang benar. Sepakat nggak guys? Kita lihat aja di postingan Kompas ini. Apa komentar netizen di situ? Let's go guys, to Kompas Instagram. Oke guys, kita udah di Instagramnya Kompas.com. Ketua Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari terlihat menahan kantuk saat mengikuti sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP terkait dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap Pemilu 2024. Dia menahan kantuk saat mendengarkan keterangan teradu dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan perihal kebocoran data DPT yang dialami KPU di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat. Selain Hasyim Asy'ari, komisioner KPU lainnya Muhammad Afifuddin juga tampak tak kuasa menahan ngantuk. Diketahui sebelum menghadiri sidang DKPP sebagai teradu, Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan membuka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu 2024 di kantor KPU RI Jakarta. Namun rapat pleno harus diskors karena semua komisioner KPU RI harus menghadiri sidang DKPP. Nah, ini videonya yang tadi ya guys ya. Kita lihat komentar netizen nih. Nganggap receh sidangnya bagaimana nih? Makanya ini sidangnya dianggap rapat pleno diskors, di sidang tidur. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat, nggak etik atau beradab. Tuh. Nitip sendal buat dilempar, ya, kampukan sendal.
pot bunga gitu kali ya. Dalam pikirannya ini sidang nggak penting, kan? Tuh lihat, bajingan ngantuk, kena lu. Kalau orang biasa ya lagi di sidang walaupun semalaman nggak tidur pasti nggak bakal ngantuk karena tegang. Kalau ngantuk sih berarti lagi mode santai. Apa sidangnya dianggap sidang-sidangan doang? Yang udah ketahuan hasilnya, Atau bapaknya punya riwayat sakit tertentu yang menyebabkan tidak bisa menahan kantuk, Di video sebelumnya kan lagi rapat pleno, dia seger-seger aja. Demo besar 1 Maret 2024 di DPR MPR Senayan Jakarta Pusat, turunkan harga sembako, harga beras, harga BBM, dukung pengguliran hak angket pemilu, majulkan Jokowi dan dinastinya. Hadir. Banser ngantuk lah, biarkan mantan, gak usah bawa-bawa bansernya lah. Percuma di sidang, cuma disanksi peringatan doang. Nah, kepalanya kedinginan jadi ngantuk. Makanya tutupin deh kepala. Pantesan error, ketuanya aja lagi rapat malah morol. Sidang bukan rapat, ini sidang. Kok ngantuk bos? Dengar tidak sidangnya dibacakan itu? Ya, kalau tidur gimana dengar sayang? Kasihan orang-orang ini dimanfaatkan oleh penguasa. Itulah mereka ini alat-alat ya, cuman alat kayaknya ya. Kita malah nggak masuk DPT. Nah tuh, nanti kita coba cari ya full sidang di KPP-nya ya. Sidang formalitas doang, cuma bikin ngantuk biar dikira ikut aturan. Mantan ketua Banser emang meleknya kalau ada dangdut doang, buset kan. Jangan usah bawa-bawa Bansernya lah. Lo ngantuk, bagaimana urusan perhitungan manual di KPU yang membutuhkan waktu yang panjang? Nah itu, ngantuk guys. Digaji untuk ngantuk. Ayo mana ngantuk, cuma pening kali banyak kasusnya. Ya intinya begitu deh guys ya, nggak usah lama-lama deh ya. Ya jadi rekapitulasinya ditunda karena ada sidang di KPP, di sidang malah tidur. Keren KPU. Iya dah, mau bilang jancuk lagi, udah terlalu barbar gue tadi, udah jangan be, sabar be. Memang apa ini namanya? Ya, rapat pleno rekapitulasi ditunda gara-gara sidang di KPP. Di sidang di KPP-nya ngantuk tidur. Mau bilang bangsat itu, nggak enak kan? Ya udah gitu aja dari gue. Gue Bebe Aldo, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU, kalian masih percaya guys? Gue juga agak ya. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapatkan panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi. Kami sudah menyampaikan kepada Majelis Pimpinan DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Dan oleh karena itu kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertuju harus menghadiri sidang sebagai Ketua sebelum diskors. Ya sebentar, sebagai teradu dalam sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skors sementara. Desember 2023 dilakukan penyerahan laporan forensik digital tahap awal kepada KPU dan Ditpidsiber dengan rentang analisis 25 sampai dengan 27 November. Kemudian di tanggal 29 November juga dilakukan penguatan untuk pengujian kerentanan terhadap aplikasi Sidalih. Tidak dienkripsi karena sesuai dengan kesepakatan dengan KPU untuk memudahkan KPU dalam menentukan TPS ketika data DP4 baru diterima. Hasil enkripsi data berupa kode acak dalam bentuk satu field gabungan. Proses data yang dienkripsi tersebut menggunakan aplikasi Key Management System atau KMS yang dimiliki oleh BSSN. Kemudian untuk contoh data yang Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.